Benar Tuhan, betapa rindunya kami sebagai tanah liat boleh diproses, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah di dalam malam hari ini firman-Mu yang membentuk kami Tuhan. Bukan cuma sekedar pikiran kami, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu hati kami Tuhan. Boleh dibentuk seturut dengan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Malam hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbicara satu tema, yaitu tentang urutan dari Injil. Ya. Banyak orang sering mendengar kata Injil, tetapi seringkali tidak mengerti dan memahami apa itu Injil, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya ajak kita melihat dari Roma, ya, dari Roma pasal 6 ayat 18 dan ayat 19. Roma pasal 6 ayat 18 dan ayat 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati di dalam kehidupan ini, kita akan menemukan banyak hal, bahkan hampir di segala hal di dalam kehidupan ini pasti punya unsur-unsur yang dibutuhkan, pasti punya unsur-unsur yang itu harus menjadi unsur yang tepat. Contoh konkretnya gimana? Misalnya kita masak. Waktu kita masak, kita harus punya unsur-unsur bahan-bahan yang harus dimasak, betul nggak? Misalnya contohnya kita mau bikin nasi goreng, ya. Apa unsur yang dibutuhkan? Pasti minyak dong, ya. Kalau nasi goreng nggak pakai minyak, cara gorengnya gimana? Pakai air fryer? Nggak bisa, air fryer nggak bisa untuk goreng. Bisa untuk ini untuk tertentu, misalnya kita masak kerupuk bisa. Tapi kalau bikin nasi goreng tanpa minyak, aneh sekali gitu ya. Rasanya coba sekali-kali coba bikin percobaan di rumah, goreng nasi tanpa minyak gitu ya. Saya percaya pasti dimuntahkan. Ya. Pasti nasi namanya nasi goreng. Kalau nggak pakai nasi namanya bukan nasi goreng. Kalau cuma pakai ayam namanya ayam goreng gitu kan ya. Jadi perlu nasi. Ada apa lagi? Bumbu-bumbunya. Ya ada sausnya, ada bawangnya, ada kecapnya. Pasti perlu bumbu-bumbu. Betul kan? Coba kita masak nasi goreng nggak usah pakai garam, nggak usah pakai kecap, nggak usah pakai gula, nggak usah pakai saus. Nggak usah pakai bawang dan macam-macam. Rasanya gimana? Ya, rasanya nggak enak sekali. Pasti ada apa? Ada dagingnya, ada ayamnya, ada macam-macam, ada telur, begitu kan ya? Maka di dalam kehidupan ini pasti ada dalam proses-proses kehidupan kita yang kita lihat ini ada unsur-unsur yang harus ada di dalam kehidupan ini. Misalnya kita mau beli mobil, mobil itu unsur-unsurnya harus ada apa? Ya ada bodinya, begitu kan ya, ada mesinnya, ada rodanya, ya ada setirnya. Coba kalau kita mau beli mobil tapi nggak ada bannya, mau nggak? Konyol banget ya kita naik mobil tapi nggak pakai ban, ya. Apa misalnya kalian jangan mau mobil lah, beli motor lah, tapi nggak ada stangnya, mau? Naik motor tanpa stang, gimana caranya gitu ya. Maka itu ada unsur-unsur yang pasti dibutuhkan di dalam sebuah motor itu untuk dia bisa menjadi sebuah motor yang bisa dipakai. Betul ya?
Tetapi bukan cuma sekedar unsur-unsur yang dibutuhkan, juga harus berdasarkan urutan-urutan yang tepat. Ya, misalnya kita bikin nasi goreng, semua unsurnya ada, minyak ada, nasi ada, telur ada, bumbunya ada, dagingnya ada. Tapi waktu kita masak urutannya ngaco. Yang kalau masak nasi goreng, yang harus dimasukin pertama apa? Telur. Hah? Apa yang harus dimasukin? Minyak, ya. Betul nggak? Setelah minyak apa? Bumbu-bumbu ya, bawang macam-macam lah itu, ada kecapnya, ada gulanya, ada garamnya, begitu. Apalagi yang setelah itu masuk? Ya, ini nggak pernah masak ketahuan. Ya. Ya pasti telur sama dagingnya. Ya. Daging dulu masuk. Ya kan? Baru setelah itu apa? Setelah daging, telur, apa? Nasi. Setelah nasi apa? Sausnya, kecapnya, tambahin lagi kan? Baru diaduk itu semua kan? Coba kita acak. Saya masukin nasinya dulu. Ya. Setelah itu saya masukin telur, saya masukin daging. Baru saya masukin minyak, baru saya masukin bumbu-bumbunya. Kira-kira jadinya apa ya nasi gorengnya? Saya percaya engkau akan makan pasti muntah sekali. Kenapa? Kalau daging kamu masukin terakhir, walaupun tetap dimasukin di wajan, itu apa? Nggak bisa panas, nggak bisa matang. Kita akan makan dagingnya masih mentah, begitu kan? Telurnya udah nggak karu-karuan, begitu kan? Maka kemudian urutan-urutan itu menjadi sebuah proses yang penting. Saya senang misalnya merakit komputer, ya itu ada urutannya loh merakit komputer itu. Harus motherboardnya dulu, ya baru kemudian dipasang-pasang. Nggak bisa kemudian dimasukin casing dulu motherboardnya, terus kemudian baru pasang-pasang. Wah setengah mati, tangannya masuknya itu susah. Saya pasang apa? Kipas dulu atau prosesor dulu? Harus prosesor dulu. Kalau kipas dulu, prosesor nggak bisa masuk, ya. Karena apa? Kipas itu selalu di atas prosesor supaya prosesornya tidak panas. Jadi semua itu kemudian kalau kita perhatikan dalam hidup ini, kemudian harus punya unsur yang pas, harus punya urutan yang pas. Kalau enggak maka terjadi apa? Kekacauan. Dan itu unsur dan urutan yang tepat itu menentukan sebuah hasil. Itu baik atau tidak baik, ya. Maka demikian juga ketika kita belajar tentang Injil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka waktu kita belajar Injil, itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Ada 3 dan urutan yang harus dipenuhi, ya. Maka kemudian ada 3 unsur dan 3 urutan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah keberdosaan. Kesadaran bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya. Saya di dalam keberdosaan saya pasti binasa. Saya tidak mampu menyelamatkan diri saya. Itu unsur yang pertama. Tapi juga kemudian itu urutan yang pertama. Kesadaran akan keberdosaan. Maka kemudian baru masuk unsur yang kedua dan urutan yang kedua yaitu apa? Kalau saya tidak mampu menyelamatkan diri saya, maka itu betul-betul anugerah dari Tuhan. Bukan usaha saya tidak mampu. Maka anugerah Tuhan itu 100% karya daripada Allah. Aku ini orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diriku. Maka apa? Karena anugerah Tuhan, aku diselamatkan di dalam Kristus, di dalam karya Kristus di atas kayu salib, di dalam kematian dan di dalam kebangkitannya. Dan melalui karya Roh Kudus yang mencelikkan hati yang mati untuk bisa dibangkitkan, untuk bisa merespon karya daripada Kristus. Itu anugerah. Ya, anugerah. Tetapi tidak berhenti sampai satu titik. Nanti perhatikan, ketika unsur dan urutan ini kemudian dihilangkan, ya, atau tidak sesuai, maka kemudian yang dihasilkan dari kehidupan kita akan berbeda sekali. Nah, unsur yang ketiga dan urutan yang ketiga yaitu apa?
setelah saya sadar anugerah Tuhan, maka hidup saya ini menjadi satu kehidupan yang apa? Saya mengucap syukur Tuhan, kalau bukan karena Engkau, aku tidak mungkin bisa selamat. Maka Tuhan, aku sungguh mengucap syukur, dan wujud ucapan syukur itu adalah apa? Hidup yang taat. Ya. Jadi mengucap syukur juga bukan cuma puji Tuhan, haleluya, tapi pulang keluar halelupa, bukan. Tapi hidup yang mengucap syukur itu nyata dan nampak melalui apa? Ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Maka inilah yang disebut sebagai Injil, unsur-unsur yang harus ada di dalam Injil. Coba kita bayangkan, kalau kemudian unsur-unsur yang ada kemudian ada yang sebagian dihilangkan, ya. Misalnya begini. Tadi unsur yang pertama apa? Keberdosaan. Unsur yang kedua, anugerah. Unsur yang ketiga adalah apa? Ucapan syukur melalui ketaatan. Coba kalau kemudian keberdosaan, kesadaran bahwa diri saya berdosa itu kemudian tidak ada. Saya merasa diri saya tidak berdosa. Yang kedua, saya merasa bahwa saya tidak perlu anugerah Tuhan karena saya tidak berdosa. Maka kemudian saya menjadi orang yang kemudian cuma menekankan apa? Ya saya taat, saya orang sempurna, saya orang baik. Saya bisa melakukan dengan usaha saya ketaatan-ketaatan kepada Tuhan. Kira-kira kalau kesadaran akan keberdosaan itu tidak ada, kesadaran akan anugerah itu tidak ada, dan cuma ada ketaatan kan kita merasa diri saya tidak berdosa, kita jadi seperti apa? Kita akan menjadi orang yang hidupnya sangat legalistik atau legalisme. Legalisme itu apa? Pokoknya segala sesuatu itu aturan. Pokoknya hidupku itu hanya karena mentaati aturan, maka saya selamat. Kemudian aturan itu kemudian menjadi segala-galanya, bahkan menjadi Allah di dalam hidup kita. Itu orang legalisme. Seperti orang Farisi, kalau kita baca Alkitab orang Farisi tahu, wah mereka begitu taat luar biasa. Bahkan nanti hari Sabat itu cuma boleh jalan berapa puluh meter. Kemudian kalau ada orang datang ke rumah saya mau kasih saya makanan, tangan siapa yang keluar lebih dahulu? Itu menentukan saya melanggar atau tidak melanggar hukum Sabat. Padahal Alkitab tidak ngatur, tapi kemudian mereka bisa bikin satu aturan Alkitab yang begitu sederhana. Tujuannya apa? Supaya hati kita fokus sama Tuhan. Kemudian apa? Dibuat aturan yang berbagai macam, yang aneh-aneh. Itu orang legalisme. Seringkali di dalam gereja banyak orang yang legalisme. Pokoknya aturan. Orang Kristen ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya hidupnya cuma apa? Ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh. Ya. Cuma aturan-aturan, ya, hukum-hukum. Maka orang yang legalisme dan dia merasa dirinya tidak berdosa dan dia tidak merasa butuh anugerah Tuhan, dia akan menjadi orang yang apa? Sombong, karena dia merasa diri baik. Saya ketemu ada orang-orang yang seperti ini, merasa dirinya sempurna. Dan waktu merasa diri sempurna, merasa diri baik, maka kemudian akan muncul apa? Sikap yang menghakimi orang lain, memandang rendah orang lain. Nih kamu gak layak nih jadi hamba Tuhan, nih kamu nih orang berdosa, kamu gak layak nih jadi pengurus, kamu gak layak. Bahkan kita juga terhadap diri kita seringkali begitu, bukan? Tapi celakanya sebenarnya itu berangkat dari apa? Kita merasa, ya, saya bukan orang berdosa. Saya merasa saya tidak butuh anugerah Tuhan. Maka kita bisa menghakimi. Makanya gereja itu senang ngomongi orang karena merasa diri saya lebih baik dari orang lain. Ini loh sikap. Bayangkan kalau unsur itu tidak ada, urutan tidak ada, maka yang terjadi bagaimana? Yang pertama ini, ya, kita kemudian jadi orang legalisme. Lukas pasal 18 ayat 11, Tuhan itu menegur orang Farisi melewat perumpamaan doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Ya. Lukas 18 ayat 11 ngomong gini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur ya. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Menghakimi. Aku tidak sama, aku lebih hebat dari orang lain.
bukan perampok, merasa dirinya baik kan? Tidak merasa diri berdosa. Bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku bukan seperti pemungut cukai ini loh Tuhan. Itu orang berdosa, aku bukan orang berdosa. Dia bisa dengan luar biasa menghakimi. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Justru yang diselamatkan itu pemungut cukai yang menyadari akan keberdosaannya. Saudara, hidup yang tidak menyadari bahwa diri saya adalah orang berdosa dan saya butuh anugerah Tuhan. Maka hidup kita itu hanya menjadi orang yang menjadi legalis, seakan-akan saya bisa melakukan banyak hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan dan sebagainya, tapi kita menjadi sombong dan menghakimi orang lain. Yang kedua, ya, coba kita lihat, sadar akan keberdosaan, bahwa saya orang berdosa, tapi merasa dengan usaha saya bisa mengganti, membayar hukuman dosa. Saya bisa mengganti, dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, saya tidak butuh anugerah Tuhan. Banyak orang Kristen hidup seperti ini. Betul nggak? Kalau aku jadi majelis, wah saya pasti selamat. Kalau aku rajin ke gereja setiap minggu, saya pasti selamat. Ngaco Bapak Ibu. Keselamatan kita bukan berdasarkan engkau rajin ke gereja, bukan berdasarkan engkau menjadi majelis atau jadi pengurus, bukan. Tapi kenapa kok seperti itu? Karena kemudian melihat dengan usaha saya melakukan, saya melayani, saya datang rajin beribadah, rajin kasih persembahan, ya, rajin mentaati peraturan-peraturan agama, maka kemudian hukuman dosa itu saya bisa ganti. Tapi apa yang dihasilkan dari sikap hidup seperti ini? Coba pikirkan, apa yang terjadi? Hidup tetap dalam legalisme. Tapi legalismenya tadi berbeda. Tadi orang yang pertama itu apa? Dia begitu sombong, dia tidak khawatir tapi hidup dalam kesombongan, hidup terus menilai, merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. Tetapi orang yang menyadari diri berdosa tapi tidak merasakan butuh anugerah Tuhan dan dengan ketaatan merasa bisa membayar hukuman dosa, maka engkau akan hidup dalam sikap yang legalisme. Sangat meninggikan aturan-aturan. Engkau akan melihat apa? Hidup kalau saya taat saya selamat, kalau saya nggak taat saya nggak selamat. Tetapi hidup yang seperti ini menjadi satu hidup yang penuh dengan ketakutan. Betul nggak? Engkau nggak bisa pastikan, oh kalau aku lagi taat, lagi baik ini aku taat, oh selamat. Tapi kemudian engkau jatuh dalam dosa, dan engkau merasa apa? Wah hilang keselamatanku. Ya. Kalau saya taat-taat, banyak melakukan ketaatan, kita menjadi sombong. Tetapi kita ketika jatuh, banyak melakukan dosa, kita merasa jadi minder. Kita merasa rendah diri. Tapi hidup kita ini kayak apa? Orang yang terombang-ambing. Kadang yakin, kadang gak yakin, gak yakin. Hidup di dalam ketakutan. Engkau berjuang untuk supaya diterima Tuhan, supaya dosamu diampuni. Engkau melakukan itu, tapi realitanya kemudian engkau menyadari bahwa engkau kadang taat, kadang gak taat. Betul nggak Bapak Ibu? Engkau takut kalau gitu, makanya banyak orang Kristen ditanya, yakin nggak kamu selamat? Enggak. Bisa hilang. Ya seperti ini, kasihan. Hidupmu penuh dengan ketakutan. Ya, hidup penuh dengan ketakutan. Hidup itu dalam hati konflik. Ya, makanya kemudian kalau kita lihat, kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 2 ayat 14 dikatakan begini. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Ini ada orang-orang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani itu sangat meninggikan filsafat, dan bukan cuma filsafat tetapi etika-etika hidup yang luar biasa. Mereka mengajarkan tentang bagaimana hidup yang berbuat baik, di dalam kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu apa dan sebagainya. Mereka sangat meninggikan itu. Mereka tidak punya hukum Taurat, tetapi firman Tuhan berkata, hati mereka sudah tertulis hukum Taurat. Ya, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya, dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka apa? Saling menuduh dan saling apa? Konflik, kebingungan.
Nanti taat, merasa diri selamat. Kalau nggak taat, merasa diri nggak selamat. Jadi terus terombang-ambing hidup kita penuh dengan ketakutan. Maka itulah yang dihasilkan. Ya, hidup yang kemudian apa? Engkau sadar keberdosaan, tapi engkau tidak menyadari bahwa engkau butuh anugerah. Engkau merasa dengan ketaatanku aku bisa selamat. Enggak. Engkau hidup penuh dengan ketakutan. Engkau tidak pernah bisa menjamin apakah kamu selamat atau enggak selamat. Engkau penuh dengan kekhawatiran. Engkau akan berusaha untuk kamu setaat mungkin. Tetapi engkau sadar juga bahwa engkau sering kali jatuh di dalam dosa. Bingung kan, konflik. Konflik batin terus. Ya. Itu hidup yang dihasilkan. Karena apa? Karena kemudian tidak menyadari Injil secara utuh. Ya. Kemudian yang ketiga, kita melihat orang sadar akan keberdosaannya, tapi kembali dia apa? Tidak merasa dirinya butuh anugerah. Oh, dengan taat, dengan aturan-aturan, maka kemudian itulah yang kembali kayak tadi yang nomor 2, aku bisa selamat. Tapi kemudian juga sadar bahwa ternyata di dalam diri ini menyadari di dalam hati terdalam bahwa diri adalah penuh dengan keberdosaan, ada penuh dengan kejahatan. Maka kemudian apa yang terjadi? Maka sikap hidup yang dihasilkan adalah sikap hidup yang apa? Legalisme juga. Tapi legalisme yang semua aturan-aturan itu dilakukan untuk coba menutupi dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang munafik. Kelihatan dari luar begitu baik, tapi kemudian di dalam itu busuk. Kita mencoba menyembunyikan kebusukan hati kita dengan apa? Menampilkan yang luar biasa baik. Saya pernah satu kali berkhotbah dan kemudian ada pemimpin yang memanggil saya, pemimpin gereja, bukan di GKI, saya tidak cerita di mana. Kemudian saya ditegur begini, Bapak khotbah itu, saya waktu itu ngomong tentang dosa-dosa seksualitas, ya dosa-dosa seksualitas. Tentunya kalau ngomong dosa seksualitas, pasti kata seks itu muncul, ya kan? Saya ditegur, Bapak terlalu banyak ngomong kata seks, ini tidak boleh dikatakan di dalam khotbah. Bapak terlalu ngomong terlalu tanda kutip cabul, tanda kutip ya, jorok. Saya waktu itu oke, saya terima. Tapi nggak lama kemudian apa yang terjadi? Nggak taunya orang yang menegur saya itu selingkuh, ya. Oh, saya baru ngerti. Oh, kenapa dia kok menegur saya? Karena apa? Dia ngomong pakai bahasa yang begitu rohani, mimbar itu kudus, apa macam-macam begitu ya. Kemudian apa? Untuk menutupi rasa bersalah, keberdosaannya. Ada dosa yang bersembunyi di situ. Tapi dia pakai topeng rohani. Bisa nggak hidup kita seperti itu? Engkau bisa nampak kayak orang begitu sucinya luar biasa. Tetapi sebenarnya engkau sangat bobrok di dalam. Saya sering, ini jangan digeneralisasi ya, jangan digeneralisasi. Saya sering melihat pasangan-pasangan suami istri, kalau ada acara-acara gereja, ke pesta-pesta, ya, itu kemudian pakai bajunya senang pakai baju seragam, ya. Mereka sama kalau ada anak-anak juga seragam semua, gak salah. Tetapi saya melihat cukup banyak orang-orang yang seperti itu, kemudian apa? Sebenarnya hubungan mereka rapuh. Mereka di dalam pernikahan mereka itu penuh dengan konflik, sudah hampir bubar. Tapi selalu yang ditampakkan dari luar itu adalah apa? Yang baik, kami harmonis, kami baik, kami saling mengasihi. Bahkan kalau ngomong itu sama pasangan di depan orang banyak apa? Ya, sayangku, honey, babe, babi, salah bukan ya? Wah, begitu luar biasa. Tapi di dalam sebenarnya kalau pulang rumah apa? Jir, menyedihkan nggak? Sekali lagi hati-hati, ini disclaimer, jangan mengeneralisasi orang. Jadi nanti kalau di sini ada lihat pasangan suami istri yang pakai baju kembaran,
Jangan kamu langsung ngomong ini pasti pernikahannya ngaco. Enggak loh ya, jangan ya, hati-hati ya. Jangan ya, jangan mengeneralisasi. Cuma saya memakai ilustrasi ini ingin mengatakan ada banyak orang yang menampilkan dari luar itu begitu manis, begitu baik, tapi sebenarnya di dalam sedang bobrok. Ini realita di dalam kehidupan ini. Ya banyak orang, terutama saya ngomong hamba-hamba Tuhan, saya ngomong gini ya, ngomong saya, nggak usah ngomong hamba Tuhan lain. Saya gampang sekali saya menampakkan wajah yang baik, yang seakan-akan rohani, pakai bahasa rohani, tapi sebenarnya di dalam bukan rohani, rohana. Ya, di dalam itu penuh dengan banyak dosa. Ya, maka Alkitab juga mengatakan hal seperti ini. Tuhan Yesus itu menegur orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ada banyak orang bisa taat kepada hukum begitu luar biasa, tapi kehilangan kasih begitu keras. Ya, hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Hidup kita bisa kayak gini gak? Bisa. Engkau merasa dirimu orang yang baik, tapi sebenarnya di dalam penuh dengan kekotoran. Engkau dari luar kau bisa begitu luar biasa, tetapi engkau pulang ke rumah diam-diam suka lihat gambar-gambar porno, film-film porno. Pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan kecemburuan, iri hati. Pikiran-pikiran kita benci. Ya. Tapi kalau sama orang lain yang dia benci, dia bisa di depan orang lain bisa manis, tapi sedang di dalam hatinya terkutuklah kamu, terkutuklah kamu. Oh, bisa begitu loh hidup kita itu, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi 3 itu bicara apa? Orang yang kemudian apa? Tidak merasa dirinya butuh anugerah Tuhan. Merasa bahwa dengan ketaatan kau bisa kemudian hidupmu bisa benar. Tapi realitanya justru nggak bisa benar. Ya. Maka yang keempat, nah ini juga pemahaman yang keliru. Kemudian apa? Sadar saya orang berdosa. Tuhan, aku benar-benar orang berdosa, aku harus dibinasakan. Tetapi kemudian menyadari juga, kalau aku bisa percaya Tuhan Yesus, aku bisa selamat, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kasihnya kepada aku. Tetapi berhenti sampai di mana? Anugerah. Tapi ucapan syukur yang nampak melalui ketaatan itu tidak ada. Banyak sekali orang Kristen seperti ini. Betul nggak? Yang kemudian saya sering mendapatkan pertanyaan gitu. Kita percaya Yesus pasti selamat nggak? Pasti. Terus mereka ngomong lagi gini. Oh, kalau percaya Yesus pasti selamat, berarti bebas dong saya berbuat dosa. Terlalu banyak orang Kristen punya pemikiran seperti ini. Ekstrim satu legalisme, ekstrim yang lain antinomianisme. Antinomianisme itu anti terhadap hukum. Mau hidup seenak-enaknya, mau hidup sebebas-bebasnya, mau hidup di dalam dosa. Kan sudah selamat. Ya. Orang yang cuma sampai berhenti sampai anugerah, dia nggak akan hidupnya sembarangan. Dan kemudian apa? Melihat anugerah Tuhan itu sebagai anugerah yang begitu murahan. Murahan, karena apa? Ya Yesus mati selesai, aku bebas lagi, berbuat dosa lagi, aku berkecimpung lagi dalam dosa. Yang penting aku selamat. Ya. Maka ini pertanyaan juga muncul di dalam diri jemaat di kota Roma, yang Paulus menjawabnya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan dalam Roma 6 ayat 1? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu?
Jawabannya nggak boleh. Nanti pasal 6 ayat 18-19 itu jelas Paulus memberi jawaban yang dengan clear sekali, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ya. Maka kemudian seringkali orang Kristen berhenti sampai anugerah. Itu menghilangkan keutuhan daripada Injil. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus kembali kepada satu konsep yang benar, yang utuh tentang Injil, yaitu apa? Sadar diri berdosa, sadar bahwa butuh anugerah Tuhan, dan karena saya sudah merasakan Tuhan anugerah-Mu itu terlalu besar dalam hidupku, maka hidupku itu ada dipenuhi dengan hati yang penuh ucapan syukur melalui apa? Yang nampak melalui ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi hidup diselamatkan, hidup dalam anugerah bukan berarti hidup tidak kudus, tapi justru semakin rindu untuk hidup dalam kekudusan. Maka yang terjadi adalah apa? Hidup di dalam pengudusan. Maka orang yang melihat Injil secara utuh, itu melihat anugerah, itu sebagai sesuatu yang terlalu berharga, terlalu mahal harganya, yang kemudian kita itu tidak mampu untuk membelinya, kita tidak mampu membayarnya. Tapi karena itu kasih Tuhan diberikan kepada kita, maka kita menyadari, oh Tuhan terlalu besar. Karena itu hatiku penuh ucapan syukur, dan aku rindu hidupku dipakai semakin hari menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidupku semakin hari boleh melakukan kehendak Tuhan. Ini Injil yang utuh. Ya, ini Injil yang utuh. Perhatikan, tadi Roma pasal 6 ayat 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari apa? Dosa. Ini persoalan dosa, kesadaran akan keberdosaan. Dan menjadi hamba kebenaran. Karena siapa? Karena anugerah Tuhan melalui karya penebusan Kristus. Melalui karya Roh Kudus yang mencelikkan hati kita yang sudah mati itu. Sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian pula sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba, bukan hamba dosa, hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, tidak berhenti di dalam anugerah, tetapi ada ucapan syukur yang nampak melalui hidup yang mau diserahkan, ya, untuk menjadi hamba kebenaran. Hidup diproses terus-menerus di dalam kekudusan. Tentunya memang tidak gampang, kita kadang-kadang jatuh bangun, tetapi kejatuhan kita tidak menjadikan keselamatan kita hilang. Tetapi di dalam kejatuhan itu kita tahu ada Kristus yang apa? Yang terus mengasihi kita. Sehingga kita tahu bahwa sekalipun aku lemah, aku tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun aku lemah, aku tidak pernah dibuang. Sekalipun aku lemah, itu keselamatanku tidak mungkin hilang. Dan itu menjadi fondasi untuk kita bangkit kembali. Bukan untuk berkanjang dalam dosa. Tuhan, karena kebaikan-Mu itu Engkau tak pernah buang aku. Aku mau Tuhan bangkit lagi. Aku mau berjuang lagi. Mungkin kita bisa berkata, saya gak mampu mengalahkan dosa. Gak bisa, saya memang jahat, saya memang bejat. Perhatikan. Ini kalimat dari Profesor Sensenjaya. Ya, dia mengatakan begini. Anugerah Allah yang sama yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah yang memampukan kita untuk berjuang melawan dosa. Jadi anugerah tidak cuma berhenti menyelamatkan kita, tetapi anugerah Tuhan, ya. Kebaikan Kristus itu, ketaatan Kristus, kesempurnaan Kristus itu yang menopang segala kelemahan kita. Ya, bukan dengan kekuatan kita, memang nggak mampu. Tapi karena Kristus yang sempurna, Kristus yang taat, Kristus yang apa? Mengasihi Bapaknya. Maka di dalam Kristus yang benar, di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih, itu kemudian itulah yang menopang kita untuk terus bisa apa? Taat. Makanya kemudian waktu kita percaya, bukan waktu percaya kita dibenarkan berdasarkan kebenaran kita, tetapi kebenaran Kristus itu yang diberikan kepada kita, sehingga kita dianggap sebagai orang benar.
Maka kemudian disinilah kemudian kita bisa melihat ya, seluruh Alkitab itu mengatakan satu hal yang penting, terutama di dalam Perjanjian Baru. Bukan cuma Paulus tetapi Petrus juga. Petrus dalam pasal 2 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata apa? Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kita tidak pernah dengan kekuatan kita untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan, tetapi karena kuasa daripada Allah yang menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk apa? Untuk kita bisa hidup dalam kesalehan, dalam pengudusan. Oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu Kristus yang telah memanggil kita untuk apa? Kemuliaan dan kebaikannya. Maka ini jelas sekali bahwa kita dipanggil bukan untuk hidup kemudian kita berkanjang dalam dosa, tapi justru hidup dalam kekudusan untuk menyatakan kemuliaan dan kebaikan daripada Kristus. Jadi kita ini gak boleh pakai alasan kemudian aku gak mampu, enggak. Justru itulah cara iblis menipu kita. Kamu memang gak bisa menang, kamu memang gak bisa, kamu memang terlalu bejat, kamu gak bisa, udah berkanjang aja dalam dosa, memang kamu gak bisa bangkit. Ini cara iblis menipu kita. Tetapi ingat, memang kita gak mampu, tapi Kristus yang sudah menang atas dosa, Kristus yang sudah mengalahkan ya, atau mematahkan kuasa dari iblis, Kristus yang sudah mematahkan kuasa maut, Kristus itu yang menopang kita terus untuk kita bisa menang. Ya, maka Injil harus ada 3 unsur dan 3 urutan. Yang pertama, sadar bahwa saya orang berdosa. Yang kedua adalah sadar bahwa saya butuh anugerah Tuhan. Yang ketiga apa? Ketika saya sudah menerima anugerah Tuhan itu, hidup saya melihat Tuhan terlalu baik. Maka saya mau mengucap syukur melalui apa? Hidup yang mau taat dan semakin mau taat kepada Tuhan. Maka ini sebuah prinsip yang indah, prinsip yang utuh dalam Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini ekstrim ke ekstrim. Yang satu mau merasa saya mampu, taat, hidup dalam legalisme. Tapi realitanya nggak bisa kan? Justru hidup dalam legalisme jadi sombong. Waktu kita sombong, kita sudah jatuh dalam dosa. Karena akar keberdosaan manusia adalah apa? Sombongan. Adam dan Hawa kenapa jatuh dalam dosa? Karena dia sombong. Kalau saya makan buah itu saya bisa menjadi seperti Allah. Saya nggak mau tunduk kepada Allah. Saya mau jadi Allah. Itu kesombongan. Dosa kesombongan. Sebaliknya, hidup yang lain adalah hidup mau seenak-enaknya. Antinomian. Ya, mau hidup seenak-enaknya. Mau hidup di dalam dosa. Solusinya bagaimana? Kalau orang Tionghoa kasih jalan tengah. Cung. Jalan tengah. Ya. Jadi orang jangan terlalu baik. Nanti kalau terlalu baik banyak ditipu. Jangan terlalu jahat. Supaya kamu gak dikutuk, gak dihukum. Betul? Betul gak? Pandangan ini betul gak? Keliru. Jangan terlalu baik, jangan terlalu jahat. Ini ajaran apa ini? Jadi kita tetap jahat. Kalau setengah baik itu baik gak? Setengah baik ya gak baik. Setengah jahat, ya jahat gitu ya. Maka jalan yang kemudian dari ekstrim ini apa jawabannya? Injil. Injil. Saya tahu bukan karena ketaatan saya, bukan karena kebaikan saya bisa selamat, tapi anugerah Tuhan. Saya orang yang berdosa. Tetapi saya tahu ketika saya menyadari anugerah Tuhan yang terlalu besar itu, hidup saya ini, saya boleh mengucap syukur. Hidup yang diselamatkan, hidup yang diberi anugerah yang begitu besar. Aku mau mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu nampak melalui ketaatanku. Jadi ketaatan bukan satu usaha supaya saya diterima Tuhan, tetapi karena saya sudah diterima Tuhan, maka saya menjadi taat. Beda ya? Beda ya? Bukan usaha supaya saya diterima Tuhan, bukan. Kita sudah diterima Tuhan, makanya kemudian kita taat. Itu Injil. Ya, jadi 3 unsur
dan 3 urutan yang harus dipenuhi. Sadar akan keberdosaan, sadar anugerah Tuhan, dan kemudian apa? Hidup yang mengucap syukur. Karena itu nampak melalui ketaatan hidup kita. Maka saya memberikan 2 pertanyaan refleksi, nanti kalian yang punya kelompok-kelompok kecil boleh ya, nanti diskusikan dalam kelompok kecil. Atau kalau belum punya kelompok yang sudah menikah suami istri, boleh diskusi suami istri. Kalau ada anak-anak keluarga, satu keluarga boleh dalam satu ibadah keluarga, nanti diskusikan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, legalisme dan antinomianisme. Tahu ya, saya pakai istilah legalisme, aturan. Yang ini apa? Mau seenak-enaknya. Hidup legalisme dan antinomianisme itu melumpuhkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan rohani kita itu akan lumpuh. Kira-kira selama ini dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita lebih cenderung kemana? Legalisme atau antinomianisme? Atau pepatah Tionghoa itu tadi? Jadi orang jangan terlalu baik, setengah baik aja, jangan terlalu jahat, setengah jahat aja. Begitu? Atau selama ini kita hidup dalam Injil? Kita di mana posisi kita? Coba evaluasi ya. Kita jujur, nggak apa-apa. Nah, kalau dengan pasangan terbuka akan saling mengaku dosa, nggak apa-apa ya. Boleh melihat, mengevaluasi. Kalau dengan teman-teman ya punya sahabat-sahabat, punya kelompok kecil, coba diskusikan. Yang kedua, mengapa ya hidup legalisme dan hidup antinomianisme itu kok rasanya gampang kita lakukan? Ya, makanya kemudian di dalam gereja kita selalu melihat 2 model orang ini kan, satu legalisme, satu antinomian. Ya, mengapa kok begitu mudah kita jatuh di dalam legalisme dan antinomianisme? Coba melihat secara konkret dalam hidup saya, kira-kira kalau saya merasa saya adalah orang yang legalisme, coba lihat kira-kira bentuk-bentuknya apa aja ya saya sudah lakukan dalam hidup saya. Kalau kita orang yang antinomianisme, yang mau hidup seenak-enaknya dalam dosa, kira-kira coba apa aja yang sudah saya lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana engkau kemudian menyadari Injil itu. Injil adalah jawaban. Bagaimana kemudian kita tidak terjebak dalam legalisme dan antinomianisme. Coba diskusikan. Ya, coba diskusikan. Nanti ini PR ya, pulang kalau Bapak Ibu wah lupa, nanti boleh dilihat lagi itu rekamannya. Kita kan selalu ada di YouTube itu ya. Coba nanti menjadi satu bahan diskusi. Bahkan di website kita itu kemudian juga ada ringkasan khotbah. Ya, di website GKY Makassar itu ada ringkasan khotbah. Kalian bisa lihat. Tapi kalau nggak seneng baca, ya lihat videonya. Ya, rekaman khotbah yang nanti bisa dilihat. Biarlah ini menolong kita. Kita berjalan bukan berdasarkan ketaatan kita, tetapi berdasarkan anugerah yang itu melahirkan hidup yang penuh ucapan syukur. Bukan juga kemudian hidup dalam anugerah yang sembarangan, yang kemudian kita hidup seenak-enaknya, enggak. Tapi Injil, ingat tiga unsur dan 3 urutan. Keberdosaan, anugerah, ucapan syukur, dan ketaatan. Ya, 3 itu saya harap itu bisa melekat di dalam bukan cuma pikiran kita, tapi juga di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, bukan hanya mengerti di dalam otak kami, tetapi kami mengerti dan itu tertanam Injil itu di dalam kedalaman hati kami. Kami menyadari Tuhan, betapa mudahnya kami jatuh di dalam sikap yang legalisme, atau sikap yang antinomianisme Tuhan. Dan itulah yang menjadikan hidup sebenarnya kerohanian kami menjadi kehidupan yang begitu lumpuh. Tuhan, tolong kami. Sekarang kami mengerti di dalam Injil. Ya, kami bukan menjadi legalisme atau antinomianisme, tapi di dalam Injil kami hidup di dalam pengucapan syukur karena anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Maka ucapan syukur itu boleh selalu nampak dalam hidup yang kami mau dipimpin untuk terus dikuduskan oleh Engkau. Tuhan, ini kami, bimbing kami, pimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.